perubahan hasil dan tindakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bu Mirza dari Wirausaha Media. Bagaimana kabarnya juragan online dimanapun Anda berada? Pada video kali ini kita akan membahas buku dari karangan James Gui, Positive Business Ideas. Buku ini saya beli dulu ketika saya sebelum terjun di digital marketing. Saya kerja di retail nasional. Saya bekerja di bagian marketing dan selling. Setelah membaca buku ini, saya terapkan di pekerjaan saya dan alhamdulillah bisa menghasilkan, dan tim saya juga saya bagikan ilmunya. Dan saya merasa di ilmu selling marketing ini tidak ada yang berubah di dunia online sekarang ya, di digital marketing sekarang. Jadi kaidahnya tetap sama, fundamentalnya sama, yang berubah konteks dan medianya saja. Tidak berpanjang lebar, kita akan bacakan mulai bab yang pertama, perubahan hasil dan tindakan. Ada dua orang yang bekerja di perusahaan yang sama, katakanlah si A dan si B. Si A adalah pekerja keras. Baginya, bekerja bukan sekedar pergi ke kantor dan menyelesaikan pekerjaan rutin, namun bekerja adalah belajar dari ilmu-ilmu baru yang didapat, pengalaman, berbagi cerita dengan rekan-rekan kerja, serta klien yang ditemui, dan sebagainya. Berbeda dari si A, si B adalah orang pemalas yang sekedar mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu pun dikerjakan dengan santai dan dia tidak pernah berusaha mengembangkan diri atau bersikap proaktif dalam pekerjaan. Walhasil, pada saat penilaian prestasi, si A mendapatkan nilai tertinggi dan kenaikan gaji yang sangat signifikan. Sebaliknya, si B tidak mendapatkan kenaikan gaji sama sekali, malah mendapatkan surat teguran karena dalam bekerja dia sering tidak memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan. Jadi di buku ini di bab 1 dikisahkan si A dan si B. Si A ini bekerja keras, kemudian dia bekerja itu tidak hanya sekedar bekerja, tapi dia menganggap untuk belajar, mengembangkan diri. Kemudian ada lagi diceritakan juga si B. Si B ini sebaliknya, dia malas-malasan, tidak menyelesaikan waktu sesuai target perusahaan. Singkat cerita, di akhir tahun ada penilaian, si A ini mendapat kenaikan gaji, mendapatkan promosi, sedangkan si B tidak mendapatkan kenaikan gaji, apalagi promosi, malah mendapatkan surat peringatan karena dia tidak sesuai target perusahaan. Dari cerita di atas dapat kita lihat bahwa hasil yang kita dapat tergantung dari tindakan kita, seperti kisah si A dan si B. Si A mendapatkan kenaikan gaji karena kerajinannya, sedangkan si B mendapatkan surat peringatan karena kemalasannya. Jadi hasil ini ditentukan dari apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan. Repotnya banyak orang atau bahkan semua orang menginginkan hasil positif, kenaikan gaji, rumah besar, karir yang meningkat, mobil bagus, lebih disukai orang, dihormati orang, lebih dikagumi orang, tanpa suatu usaha yang sejalan dengan keinginannya. Banyak orang yang ingin menghasilkan X tanpa mengubah perilakunya dan tindakannya yang masih Y. Kalau teman-teman ingin hasil yang berbeda, di buku ini ditekankan kalau hasilnya pengen berbeda, maka tindakannya yang harus berbeda. Tapi kalau tindakannya sama, sudah dipastikan teman-teman ini hanya mengulang dan hasilnya sudah pasti sama karena hanya pengulangan tindakan yang sama. Jadi kalau kita merubah tindakan kita, itu dimungkinkan akan menghasilkan hasil yang berbeda. Gitu. Di sini juga dicontohkan, katakanlah seorang berencana dan bermimpi memiliki rumah senilai 80 juta rupiah dalam waktu 5 tahun. Dengan hitungan kasar, dalam setahun orang itu membutuhkan dana sebesar 16 juta rupiah. Yang berarti
setiap bulannya dia membutuhkan kurang lebih 1,3 juta rupiah. Nah, sekarang jika penghasilan orang itu 2,2 juta rupiah dan setiap bulan dia harus mengeluarkan lebih 1,7 juta rupiah untuk berbagai macam biaya seperti listrik, telepon, transportasi, makan sehari-hari dan sebagainya, sehingga sisa dana tiap bulannya sekitar 500 ribu rupiah. Orang tersebut jelas tidak dapat mencapai 80 ribu rupiah dalam waktu 5 tahun. Dengan uang 500 ribu rupiah, waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan uang sebesar 80 juta rupiah adalah 30 tahun. Ya toh, dia itu pengen mendapatkan rumah senilai 80 juta selama 5 tahun. Terus mempunyai penghasilan 2,2 juta, sedangkan pengeluarannya 1,7 juta, sisa penghasilan bulanannya setelah dikurangi biaya-biaya itu 500 ribu. Jadi harusnya 80 juta itu dia harus mengumpulkan 1,3 juta rupiah per bulan. Tapi dalam prakteknya hanya 500 ribu. Kalau hanya 500 ribu, yang ditempuh itu tidak 5 tahun, tapi 30 tahun. Jika orang tersebut ingin mengumpulkan 80 juta dalam 5 tahun, dia harus berupaya sebisa mungkin untuk menyisihkan 1,3 juta rupiah setiap bulan. Gitu. Jadi caranya sangat berbeda ya. Istilah orang Jawanya jeglek sekali. Keinginan dan apa yang dia lakukan, actionnya itu tidak sesuai dengan seharusnya. Kalau dihitung-hitung matematika tinggal dibagi itu. Tapi kalau dibagi hanya 500 ribu rupiah saja yang bisa disisihkan, ya harus 30 tahun. Jelas orang ini harus mengubah tindakannya, karena jika dia ingin memperoleh hasil yang berbeda, dia harus mengubah tindakannya. Kalau dia tetap melakukan hal yang sama seperti dulu, tidak akan mungkin bisa memperoleh hasil yang berbeda. Nah, itu teman-teman. Jadi sama seperti kita contohnya ya, kalau kita ingin kurus, tahun ini saya ingin kurus, tapi apa yang dilakukannya rebahan, predator wisata kuliner, ngopi. Jadi kuliner juga boleh, tapi kalau sering itu kan juga kita tidak bisa menahan, akhirnya makannya banyak, kalorinya yang terbuang itu tidak ada. Jadi kalau kita ngopi ada gulanya juga, ngopi pahit boleh lah ya, tapi kalau ada gulanya itu kalorinya kan juga banyak. Intinya diet kan harus defisit kalori. Apa yang dilakukan? Biasanya orang diet yang pertama mengatur pola makan, kemudian dia berolahraga. Jadi tindakannya kalau teman-teman rebahan saja, kerjaannya cuma scroll sosmed, ya tidak membakar kalori. Yang harus teman-teman lakukan harus mulai mendaftar ke gym atau beli sepeda untuk goes, atau kalau tidak pakai modal ya berangkat saja ke gor, jogging, lari atau jalan. Itu membakar kalori. Kemudian satu lagi, teman-teman harus menjaga pola tidurnya, nggak boleh begadang. Begadang itu juga akan mempengaruhi berat badan juga ya, karena di samping kalau kita bergadang kan bawaannya pengen ngemil ya, ngemil itu nambah kalori jadi tidak defisit, sehingga untuk diet itu pun juga harus dilakukan tindakan yang menuju ke arah diet itu untuk membakar kalori dan upayakan untuk defisit kalori ya. Ini bukan membahas tips-tips diet, tapi kalau mau pengen kurus ya tindakannya mengarah sana. Jadi atur pola makan, olahraga, dan beristirahat. Itu juga ada juga misal teman-teman tahun ini saya pengen jago jualan online, ini ya contoh lainnya, pengen jago jualan online. Tapi tindakan teman-teman itu ya santai-santai saja, pengen tok tapi tidak mulai action, ya percuma. Yang harus teman-teman lakukan, cari ilmunya di mana, di sosial media ada, di YouTube, di Facebook itu ada grup-grup, atau teman-teman join ini ke sebuah komunitas di mana kita bisa belajar bareng. Atau teman-teman saya sarankan join ke Juragan Online bersama Wirausaha Media ini. Kita nanti akan ketemu teman-teman yang sama seperjuangannya, sama-sama belajar dan menambah
jaringan kita. Kemudian setelah ilmu, cari komunitas, teman seperjuangan, cari juga guru atau mentor. Karena di online ini kan banyak informasi yang bertebaran, sehingga bagi pemula itu membingungkan. Kita itu mabuk informasi. Jadi perlu teman atau guru yang sudah bisa menjadi mentor kita. Paling enggak dia 5-10 tahun lah ya sudah menjalankan bisnis online ini, dan teman-teman nanti akan dipandu, dan guru ini akan sukarela berbagi karena dia sudah ada di jalur ini dan pengen membantu yang lain, akhirnya sharing saja. Banyak itu ilmu-ilmu gratisan di sosial media, di YouTube juga banyak. Jadi jika Anda menginginkan suatu hasil yang berbeda, Anda harus mengubah tindakan Anda. Ubahlah segala sesuatu yang dapat Anda ubah ke arah positif untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tips ini di bab 1 ini perlu teman-teman coba untuk menghasilkan hasil yang berbeda. Untuk mendapatkan hasil yang berbeda, maka tindakan kita harus berbeda. Kalaupun tidak, kita akan mengulang-ulang kesalahan. Karena sudah dipastikan nanti hasilnya tetap sama, karena yang kita lakukan ya sama, diulang-ulang. Jadi teman-teman mulai take action, mulai cari ilmunya, cari komunitasnya, temukan mentornya, kemudian teman-teman action praktek, sehingga nanti dari knowledge berubah bergeser jadi skill. Knowledge itu setelah teman-teman tahu ilmunya, teman-teman banyak praktek, error, sehingga nanti akan ketemu skillnya ya. Jadi skill setelah pengetahuan dipraktekkan jadi skill diulang-ulang akan jadi expert. Insya Allah teman-teman bisa untuk jago jualan online ini tidak susah, tapi juga tidak mudah. Harus ada actionnya, harus ada ikhtiarnya, harus ada kerja keras. Semoga tips kali ini bermanfaat, dan kita akan bahas bab-bab selanjutnya di buku ini. Mudah-mudahan bisa sampai khatam ya. Kita tiap hari nanti kita bacakan satu bab. Mudah-mudahan bisnis teman-teman sukses, berkah, dan bermanfaat buat umat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Wirausaha Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berani jadi juara.